Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Fi waqti tahsili ing dalem nerangake wektune menghasilkan ilmu. Kila den dawuhake apa dawuh waktu ta'allumi utawi wektune ngaji. Utawi waktune belajar iku minal mahdi kawit saking bandulan ayunan ilal lahdi tumeka maring liang lahat. Jadi waktunya belajar itu mulai dari kecil sampai meninggal dunia. Mulai dari ayunan atau bahasa Jawa ini bandulan sampai liang lahat. Dakhala manjing mlebu Hasan bin Ziyadin sapa Syekh Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi ing dalem belajar ilmu. Wa huwa hale utawi Syekh Hasan iku ibnu samanina umur 80 sanatan apane taune. Walam yabit lan boten sare sapa Syekh Hasan bin Ziyad alal firasyi ing atase dhuwur bali, ing atase dhuwur ranjang. Oleh ora sare nang dhuwur ranjang mau pirang taun, arba'ina ing dalem 40 sanatan apane taune. Beliau tidak pernah tidur di atas kasur atau di atas karpet terus saiki selama 40 tahun. Fa'aftanuli memberikan fatwa, nuli maringi fatwa sinten Syekh Hasan bin Ziyad ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono 40 tahun. Arba'ina ing dalem 40 sanatan apane taune. Beliau selama belajar tidak pernah tidur di atas ranjang selama 40 tahun. Setelah itu beliau mengeluarkan fatwa atau menyebarkan ilmunya selama 40 tahun. Jadi jumlahnya berapa? 80 tahun. Wa afdalul awqati utawi luweh utamane pira-pira wektu kanggo sinau. Iku syarhus syababi kawitane wektu nom. Waktu yang paling utama untuk belajar yaitu mulai permulaannya waktu muda. Jadi seperti sampean, seperti kalian itu adalah waktu permulaannya waktu muda, usia-usia SMP. Terus yang kedua waktu sahari lan waktu sahur atau waktu sadurunge subuh.
Wa bainal isya'aini lan ing dalem antarane maghrib lan isya. Tiga waktu tersebut adalah waktu yang paling utama untuk belajar. Nah, belajar itu tidak hanya buka buku terus diwoco, enggak. Tapi orang mencari ilmu, orang belajar, orang mondok itu ada syarat-syaratnya. Putri dulu. Oke. Salah satu syarat-syarat mencari ilmu yaitu lama waktunya, tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Jadi ada dua bait yang menerangkan tentang syarat-syaratnya mencari ilmu. Ya, tolong santri putri bisa membacakan syaratnya. Dua bait. Ala iling-iling la tanalu ora bakal memperoleh al-ilma ing ilmu illa bisittatin kejaba kelawan 6 perkara. Saundika bakal nyeritakake ingsun ing sira an majmu'iha saking kumpulane 6 bibayanin kelawan penjelasan. Dakain rupane cerdas wahirswin lan semangat wasfibarin lan sabar wabulgotin lan bekal wa irsyadi ustadin lan pitutuhe guru wa tuli zamanin lan suwene mangsa. Kedua nadom ini yang menyusun ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menerangkan tentang syarat-syarat mencari ilmu itu ada 6 perkara. Pertama, cerdas. Kedua, selalu bersemangat. Ketiga, selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Keempat, mempunyai bekal. Kelima, adanya petunjuk dari guru. Dan keenam, membutuhkan waktu yang lama. Tadi itu adalah syarat-syaratnya mencari ilmu. Yang pertama yaitu cerdas. Artinya cerdas itu gelem mikir, mau berpikir. Yang kedua, bersemangat. Orang mencari ilmu itu harus ada semangatnya. Ojo lemah, tidak boleh lemas. Pasti barin harus sabar. Sabar dengan cobaan yang dihadapi. Yang keempat yaitu mempunyai bekal. Tidak hanya wong-wong tok ngomong mondok, harus ada bekalnya. Yang kelima, ada pelajaran dari guru. Seorang guru harus memberikan pelajaran. Yang terakhir, waktunya harus lama. Di samping itu, seorang yang belajar itu harus mempunyai tata krama terhadap gurunya. Karena orang yang tidak mempunyai tata krama, wong sing ora duwe adab, iku ngilmu ora bakal moro ning gone wong mau. Ilmu tidak akan mendatangi orang tersebut. Silakan santri putra untuk
Ya, dua bait tersebut adalah ada dua bait yang menerangkan tentang tata krama seorang santri. Silakan santri putra dibaca beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kilatin ngedaaken al ilmu utawi ilmu iku harbun dadi musuh lil fata kedue cahnom al muta'ali kang sombong. Kasaili kaya dene banjir iku harbun dadi musuh lil makani kedue panggonan al ali kang dhuwur. Wakilatin ngedaaken iku bijatin kelawan anugerah Allah, la bijitin ora kelawan usaha sing temenanan. Kulla masjidin utawi setiap kemuliaan. Fal jadun maka utawi anugerah Allah bila jiddin kelawan tanpa usaha sing temenanan bimujidi ikut tetemu sebuah kemuliaan. Di nadoman pertama dijelaskan bahwa ilmu tidak akan mendatangi seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, seperti halnya banjir yang tidak akan mendatangi tempat-tempat tinggi. Dan di nadom kedua dijelaskan bahwa kemuliaan dan ilmu itu murni dari anugerah Allah, bukan dari usaha yang sungguh-sungguh. Bal jadun bila jidin bimujidi, tapi apakah anugerah dan kemuliaan bisa dicapai tanpa usaha yang sungguh-sungguh? Matur suwun. Terima kasih. Dua bait tadi menerangkan tentang seseorang santri tidak boleh mempunyai rasa sombong kepada seorang guru, harus mempunyai tata krama. Adapun bait yang kedua, setiap usaha, setiap hasil atau kemuliaan mendapatkan ilmu itu tidak dari semata-mata usahanya sendiri, tapi murni anugerah dari Gusti Allah. Tapi apakah anugerah bisa dicapai dengan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh? Ya, saya buka pertanyaan. Silakan santri putra dulu bertanya. Ustadz, saya mau tanya. Ya. Bagaimana cara kita bersikap kepada guru? Bagaimana Cara kita bersikap bersikap kepada guru? Ya, terima kasih. Ada. Langsung Pak, bentar, langsung. Ya kan belum disuruh. Lihat. Jawab katanya dijawab. Silakan santri putri yang mau bertanya. Ustadz, Ya. bagaimana cara yang efektif dalam menuntut ilmu? Bagaimana Cara yang efektif dalam menuntut ilmu? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya berhubung dari tadi mulainya ke putra, sekarang saya jawab mulai dari putri. Bagaimana cara yang efektif dalam menuntut ilmu? Yang pertama yaitu seseorang santri harus mengerahkan jiwa raganya untuk ilmu. Dawuh Abu Hanifah, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan separuh jiwanya kepadamu sehingga kamu memberikan seluruh jiwa ragamu untuknya. Saya ulangi lagi. Dawuh Imam Abu Hanifah, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu ora bakal
memberi nuwehno awake sebagian dirinya kepada kalian sehingga kalian mengerahkan jiwa ragamu untuknya. Jadi seorang yang menuntut ilmu harus siap mengerahkan jiwa raganya untuk ilmu, apapun rintangan dan cobaannya. Yang kedua, siap menanggung beban dan cobaan yang malang melintang dalam proses mencari ilmu. Karena dawuh Imam Syafi'i, wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarru'a dzul jahli apa? Ada yang hafal? Belum. Wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarru'a dzul jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak siap merasakan pahitnya mencari ilmu walaupun sesaat, maka dia akan meneguk pahitnya kebodohan selama hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Karena yang namanya cobaan dan kemuliaan itu seperti sepasang sandal, bukan sepasang kekasih, sepasang sandal yang mana harus selalu bersamaan, siji kiwa siji tengen. Nek kiwa kabeh ya ora macem, tengen kabeh ya ora macem. Kiri semua enggak pantas, kanan semua juga enggak pantas. Yang ketiga, hatinya harus tenang. Tidak boleh memikirkan perkara yang belum waktunya. Jadi harus tenang, maksudnya itu fokus belajar. Bukan tenang turak-turu, bukan. Tenang itu fokus pada pelajaran, fokus belajar. Ada sebuah kaidah, manis tak jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Artinya, barang siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang oleh dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Barang siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang mendapatkan sesuatu tersebut. Maka dia akan terhalang mendapatkan sesuatu tersebut. Artinya dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang dikesusoni mau. Bahasanya campur. Karena setiap hal, setiap sesuatu itu membutuhkan proses. Dan setiap proses membutuhkan ketenangan. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakkan. Yang keempat, jangan sampai berkecil hati atau minder atau pesimis jika belum mampu menguasai ilmu atau bahkan direndahkan oleh orang lain. Jadi santri itu ojo sampai minder, ojo sampai pesimis jika belum bisa, jika belum menguasai. Karena dahulunya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Dalaltu thaliban fa'azaztu matluban." Ketika saya masih nyantri, ketika saya masih mondok, silahkan, boleh siapapun orang merendahkan saya. Tapi fa'azaztu matluban. Ketika suatu saat nanti dengan barokah ilmu yang saya miliki, saya akan dicari oleh siapapun dan dibutuhkan oleh siapapun. Dalaltu thaliban fa'azaztu matluban. Ini bukan artinya sombong, bukan, tapi sebagai bentuk optimis kita. Yang kelima, jangan suka mengikuti keinginan nafsu.
Jadi cara efektif menuntut ilmu yang kelima yaitu jangan suka mengikuti keinginan nafsu. Karena nafsu itu seperti anak kecil, anak bayi. Jika nafsu dituruti terus, maka dia akan selalu kurang puas. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala hubbir radhi wa in taftinhu yan katibi. Dalam qasidah Burdah, Imam Busiri mengatakan nafsu itu seperti anak kecil. Jadi nafsu itu seperti hanya anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, yang masih senang menyusu kepada ibunya. Jika menyusu tersebut tidak disapeh, tidak di-stop oleh ibunya, maka sampai dewasa pun dia akan menyusu kepada ibunya. Tapi wa in taftim buyan fatimi, jika dia anak kecil tersebut disapeh, maka dia akan terbiasa tidak menyusu kepada ibunya. Salah satu syarat yang mencari ilmu tadi ada bersemangat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan an-nahidu majlisi dzikrin afdalu min sholati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Bahwasanya menghadiri majelis-majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Sampean mulai lahir sampai saiki kira-kira ketika dihitung ada berapa rakaat? Saya yakin belum sampai ada 1000 rakaat. Dan lebih mulia dari wasyuhudi alfi janazatin, lebih mulia dari takziah 1000 jenazah. Ini tidak bisa digambarkan kalau tidak ada tsunami. Mungkin bisa terjadi kalau ada tsunami, takziah 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, dan mencari ilmu itu lebih utama daripada nilai 1000 wong loro, menjenguk 1000 orang sakit. Dan ini tidak mungkin menjenguk 1000 orang sakit jika sak rumah sakit bukan keluargamu. Dan jaminannya Kanjeng Nabi, orang yang mencari ilmu itu didongakno, dimintakan ampunan kepada Allah oleh ikan-ikan yang berada di laut. Dawuh Kanjeng Nabi, tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fatolibul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-huta fil bahri. Mencari ilmu itu wajib bagi wong Islam lanang lan wong Islam wedok. Dan orang yang mencari ilmu iku yastaghfiru lahu, dimintakan ampunan kepada Allah segala sesuatunya, segala dosanya, sampai yang memintakan ampunan itu ikan yang berada di laut. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kita bersikap kepada sang guru. Nah, itu ilmu yang diperoleh dari sang guru adalah bisa diambil, bisa didapatkan dengan rasa tawadhu kepada guru. Seperti bait tadi, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaidi harbun lil makanil ali. Ilmu tidak akan mendatangi pemuda atau seseorang yang terdapat sifat sombong di hatinya, seperti banjir yang tidak akan datang ke tempat yang tinggi. Banyu itu miline songko dhuwur mengisor, tidak ada air
dari bawah ke atas, kecuali air sanyo. Beda lagi itu. Ini air yang mengalir secara sendiri. Itu pasti dari atas ke bawah. Ojo dibantah, nek banyu sanyo kongisor mendur tampungnya di atas. Tapi nanti kalau sudah di tampungan akan ke bawah lagi. Ada sebuah dawuhnya ulama, man aradal falaha falyasir turaban tahta aqdami syuyukhi. Seorang santri yang ingin sukses dan bahagia hidupnya, maka jadilah debu. Falyasir turaban, maka jadilah debu di bawah telapak kaki sang guru. Jadi merendah serendah-rendahnya. Jangan sampai ada perasaan yang lebih hebat, lebih unggul dari gurunya. Walaupun keunggulan itu terdapat pada dirinya, benar adanya. Seperti tadi yang saya suruh baca. Itu walaupun anak yang saya suruh baca tadi benar-benar bisa membaca dengan baik dan itu lebih pintar daripada saya, ya, itu tidak boleh merasa lebih unggul atau lebih hebat. Walaupun kenyataannya saya tidak bisa dan itu lebih pintar yang baca tadi. Karena apa? Dawuhnya ulama, manis takhaffa bi ustadzihi ibtalahu Allah taala bi salasati asya. Barang siapa yang merasa lebih unggul atau lebih hebat daripada gurunya, walaupun keunggulan dan kehebatan itu, keistimewaan itu berada dalam dirinya, maka Allah akan memberikan cobaan 3 perkara. Yang pertama, nasya ma hafidhu, akan lupa perkara yang dihafalnya. Yang kedua, kalla lisanahu, tumpul lisannya. Artinya tumpul itu bukan kok tumpul bentuknya bukan, tapi susah menyampaikan kebaikan. Dan yang terakhir, waftaqara fi akhirih, diberikan cobaan akan merasakan kefakiran di akhir hidupnya. Karena orang yang sudah sombong itu dia tidak akan malu melakukan perkara yang jelek. Wa yatakabbaru alaihi wala yastahi ayyamila qabihan. Ora isin nglakoni perkara sing elek, ora isin nglakoni pelanggaran. Wala yasma'un nasihata, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat apapun dari siapapun. Itulah istimewanya adab. Dan ada satu cerita bahwa dengan barokahnya adab seseorang bisa mendapatkan hidayah. Bahkan orang tersebut, golongan orang kafir, yang mana orang kafir tersebut adalah ahli sihirnya Raja Fir'aun yang mau tanding kepada Nabi Musa. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulkin. Ketika waktunya tanding, Nabi Musa mau tanding dengan ahli sihirnya Raja Fir'aun. Sing ahli sihir Raja Fir'aun mau tanglet ring Nabi Musa. Nabi Musa sing tanding jenengan riyen napa kami riyen? Apa kita dulu? Nah, karena barokahnya menawari Nabi Musa tersebut tadi, mempersilahkan dulu, Gusti Allah memberikan hidayah kepada ahli sihirnya Nabi Musa yang akhirnya akan berujung pada keimanan. Jawab Nabi Musa, "Qala alqu, silahkan kalian tanding dulu. Keluarkan ke ilmu dulu." Falamma alqau saharu a'yunan nasi wastarhuru wa ja'u bi sihrin adzim. Ketika mereka bertanding, mereka menyihir
mata-mata manusia yang ada di situ, dan membuat orang lain itu takut. Terus Nabi Musa diberi wahyu Gusti Allah, wa auhayna ila Musa an alqi 'ashah fa idza hiya talaqafu ma yaqulun. Lemparkanlah tongkatmu kepada mereka. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ketika Nabi Musa muncalno tongkate, maka menjadi ular yang sangat besar. Sing ahli sihir mau muncalno tali rafia cara saiki. Dadi ular cilik-cilik, sing Nabi Musa muncalno tongkate menjadi ular yang besar. Maka disitulah ular yang besar tadi memakan ular yang kecil-kecil. Fahulibu hunalika wangqalabu sawirin, maka mereka bisa dikalahkan, dan wangqalabu sawirin malah jadi minder, jadi cilik. Wa ulqiyas saharatu sajidin, mereka tunduk kepada Nabi Musa dan mengatakan qalu amanna billahi qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Terus nanti terus ora barbar. Ya, cukup sekian dari saya malam ini. Semoga bermanfaat untuk pertemuan selanjutnya di lanjut bayang bagi ayat sagriko jami al-qadihi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marfu'a wa ja'al tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wala taj'alaina wala minna wala ilaina wala fina syaqiyan wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.